Assalamualaikum sahabat MH Arsitek, bersama kita lagi nih, MH Arsitek. Salam sapa dulu dong dari kami untuk semua sahabat MH Arsitek, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya dan masih tetap semangat kan? Apalagi dalam kondisi puasa begini tidak menjadi alasan juga untuk bermalas-malasan, ya kan sahabat? Serta tak bosan-bosannya kami doakan yang terbaik deh untuk kita semua dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Siapa nih penggemar rumah dengan desain klasik? Yo ayo tunjuk tangan, jangan pakai malu-malu hehe. Nah, seperti klien kami kali ini, sangat menyukai desain rumah klasik, tepatnya bergaya Skandinavian, gitu sahabat. Gaya yang gimana tuh? Mau tahu atau mau tahu banget nih sahabat? Hehe, pastinya pengen tahu dong, secara udah penasaran pastinya ya kan sahabat. Bagaimana kira-kira hasil desainnya? Penasaran? Sabar dulu ya sahabat, kalau penasaran makanya tonton video berikut sampai selesai dan tuntas, tapi sebelum lanjut tetap dukung kami dengan cara like dan subscribe ya sahabat. Dan yang sudah subscribe kami senantiasa doakan semoga dimudahkan untuk memiliki serta mewujudkan rumah impiannya. Dan yang belum subscribe jangan sampai ketinggalan dengan yang sudah subscribe biar sama-sama cepat memiliki rumah impiannya, amin. Baik sahabat, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya di awal bahwa desain rumah kali ini adalah bergaya klasik Skandinavian. Mari sama-sama kita cek dulu ya, untuk ukuran lahannya sendiri adalah 18 meter kali 20 meter. Sementara lokasi berada di daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Lahan ini memiliki akses jalan utama di depan dan alternatif lain di belakang lahan, dan ini tentunya menjadi nilai tambah yang dapat kami eksplor nantinya. Kemudian pesan yang disampaikan klien ke kami, beliau pengen punya rumah yang halaman depannya luas, sehingga ketika nanti ada acara keluarga ataupun hajatan bisa dimaksimalkan. Memiliki ruang keluarga luas dan nyaman disertai akses ke taman samping. Lalu bagaimana dengan desain denah lantainya? Berikut adalah desain denahnya masing-masing. Denah lantai 1 terdiri dari halaman depan, teras depan, ruang tamu, foyer, ruang keluarga, ruang makan, kamar tidur tamu, teras kanan, teras kiri. Minibar, dapur bersih, dapur kotor, kamar tidur utama dilengkapi dengan ruang kerja, walk-in closet, serta wardrobe, garasi, carport, teras belakang, kamar tidur pembantu, kamar mandi, ruang cuci dan gosok, dan halaman belakang. Sementara itu pada lantai 2 terdapat selasar, ruang santai, ruang baca, kamar tidur 1 dilengkapi walk-in closet, kamar tidur 2, juga dilengkapi walk-in closet serta balkon, lalu lantai 3 terdapat roof garden. Kita sudah sama-sama lihat denahnya kan sahabat, berikutnya mari kita coba bahas dan lihat tampilan rumahnya seperti apa. Dari luar sih udah terlihat megah ya sahabat tampilannya, secara kan rumahnya bergaya klasik Skandinavian. Dan sama-sama kita tahulah bagaimana tampilan bangunan klasik secara umum pasti identik dan penuh dengan permainan ornamen dan relief pada tampilannya, begitu juga dengan rumah ini, kaya akan ornamen dan relief sebagai penunjang tampilan mewahnya. Kita eksplor eksteriornya dulu nih sahabat, nah yang pertama mau kami jelaskan adalah desain pagar. Pagarnya memiliki bukaan 4,5 meter nih sahabat, pastinya lumayan lega dan lapang untuk akses utama menuju rumahnya. Berikutnya terdapat pilar bulat yang di atasnya ada lampu bergaya klasik sebagai tambahan penerangan sehingga bisa menimbulkan kesan eksotis. Sedangkan untuk menambah kesan cantik kami tambahkan ornamen yang terbuat dari GRC finishing cat tembok. Selain itu juga kami menambahkan batu alam finishing coating sehingga tampilan pagarnya jadi kinclong dan makin komplit serta sedap dipandang mata, setuju ya kan sahabat? Nah berikutnya kita menuju halaman depan, sangat luas dan lapang, cocok banget buat acara ngumpul-ngumpul bersama keluarga. Pada halaman ini ada tanaman dengan planter box yang bisa mobile sehingga lebih memudahkan ketika ingin memindahkannya. Begitu menuju teras sebelumnya kita akan disambut planter box dengan tanamannya pada area depannya, langsung terasa hijau dan asri. Pada teras terdapat 3 kolom dengan gaya klasik lengkap dengan reliefnya yang khas banget. Atap cor menjadi pilihan pada teras ini, untuk lebih mempercantik tampilannya kami tambahkan finishing ornamen, relief dan profil pada atap sehingga kesan klasiknya sangat kental terlihat. Untuk fasadnya sendiri menggunakan banyak relief dan profil, jendela dengan bukaan lebar terlihat jelas pada. Tidak lupa kami juga menambahkan lampu dinding dengan desain bergaya klasik sebagai penerangan tambahan. Terlihat cakep kan sahabat hehe. Berikutnya kita beranjak menuju sisi sebelah kanan ya sahabat.
Pada sisi ini terdapat teras samping, di mana juga terdapat dua kolong tetap mengusung gaya klasik, yang mana atapnya juga menggunakan atap cor beton dengan finishing ornamen. Relief dan profil pada sisi depannya. Ada pintu dengan bukaan lumayan lebar sebagai bagian permintaan dari klien kami yang mengharapkan sirkulasi udara dan cahaya alami dapat dengan bebas masuk ke ruangan yang ada. Selain itu juga ada beberapa jendela dengan bukaan lebar dan boven bentuk melengkung. Sementara itu pada bagian lantai 2, walaupun tidak menggunakan boven melengkung, namun kami coba akali dengan bentuk jendela persegi. Di mana adanya tambahan garis pembagi membentuk persegi lebih kecil layaknya yang biasa terdapat pada rumah-rumah klasik pada umumnya. Sekarang kita lanjut ke arah belakang nih sahabat. Daerah ini nih sahabat juga terdapat jalan alternatif untuk akses ke rumah ini. Ada sungai juga di seberangnya sebagai pendukung view yang menarik tentunya. Pada area belakang juga kami menempatkan carport dan garasi sesuai dengan permintaan klien kami. Jendela dengan bukaan lebar tetap kita terapkan serta boven berbentuk melengkung dilengkapi lampu dinding klasik di masing-masing sisinya. Kanopi berbentuk melengkung mengikuti bentuk boven dengan profil dan relief semakin komplit dan sedap dipandang mata. Pada lantai 2-nya terdapat balkon, cocok banget buat duduk-duduk santai sambil menyeruput kopi pas dan klop ya kan sahabat. Atap cor beton dengan kombinasi finishing profil dan relief kembali kami terapkan. Sementara untuk akses dari dalam rumah ke halaman belakang kami sediakan pintu kaca dengan bukaan cukup lebar sehingga lebih leluasa dan lapang tentunya. Beralih kita ke arah samping kiri, pada sisi ini terdapat pintu kaca dengan bukaan lebar sebagai akses menuju taman samping yang berada persis di sebelahnya. Dinding dengan profil dan relief juga masih menonjol dan jelas terlihat. Lampu dengan gaya klasik juga semakin melengkapi tampilannya. Ada teras samping dengan dua kolong sebagai penopangnya, dan atap cor beton sebagai penutupnya. Masih mengedepankan gaya klasik yang identik dengan ornamen, relief, dan profil. Rumah ini menggunakan atap bitumen yang mengandung aspal, jadi dijamin ketika hujan lebat sekalipun tidak akan menimbulkan suara bising seperti halnya kalau menggunakan atap metal. Karena terdapat beberapa lapisan pendukung, seperti multiplek dan lapisan peredam, sehingga benar-benar dapat menimbulkan kesan nyaman dan tenang. Kita udah bahas tampilan eksteriornya, selanjutnya bagaimana kalau kita bahas desain interiornya? Setuju kan sahabat? Yuk mari kita cek. Pertama kita lihat adalah ruang tamu nih sahabat. Pada ruang tamu ini terdapat sofa lumayan unik dengan dudukan bahan kain. Sofa single berbentuk bulat juga ada sehingga makin lengkap. Meja persegi berbahan kayu dengan top memakai kaca bening. Beberapa lukisan beserta gambar siluet terpampang jelas di dindingnya. Sementara untuk plafon menggunakan drop ceiling dengan bahan gypsum board dengan sistem penerangan memakai lampu LED untuk aksesoris. Dan sebagai penerangan utama menggunakan lampu gantung antik berbahan kaca. Untuk penerangan alami pada pagi dan siang hari bisa didapatkan melalui jendela dengan bukaan lebar sehingga sirkulasi udara dan cahaya alami dapat bebas masuk ke ruangan. Pada ruang tamu ini juga terdapat kisi-kisi kayu dengan tambahan lampu LED sebagai pemisah dengan ruang sebelahnya. Harapan kami hal tersebut bisa jadi pembeda nantinya. Kalau yang ini ruang foyer nih sahabat, berfungsi sebagai penghubung ke ruang berikutnya. Pada foyer terdapat buffet terbuat dari kayu dengan finishing melamin, pada topnya tertata rapi beberapa vas pajangan. Sementara itu juga ada cermin berbentuk oval dengan desain antik dengan harapan keberadaan cermin ini mampu menimbulkan kesan ruang lebih luas. Untuk plafonnya masih menggunakan gypsum board. Sekarang kita sampai di ruang keluarga nih sahabat, ruangan ini menerapkan konsep open plan, jadi tidak ada dinding pemisah atau sekat pada ruangan ini. Bergabung menjadi satu kesatuan antara ruang yang satu dengan yang lain. Sehingga luas ruang yang diharapkan pemilik rumah benar-benar tercapai. Ada dua kursi sofa berkapasitas 3 orang dengan dudukan berbahan kain pada ruangan ini, meja dengan kaki bentuk oval serta topnya berbahan kaca. Lemari televisi berbahan kayu finishing melamin, di mana di samping kiri kanannya ada lemari rak untuk menaruh berbagai benda pajangan untuk menambah kesan cantik. Untuk unsur hijau ditempatkanlah pot dengan tanaman bunga, yang mana kakinya berbahan hollow finishing cat minyak. Plafonnya masih menerapkan drop ceiling dengan aksesoris penerangan memakai lampu LED dan lampu gantung antik untuk penerangan utamanya. Pada ruang makan ditempatkanlah meja makan dengan kapasitas 8 orang, meja makannya terbuat dari kayu dengan beberapa relief bentuk klasik yang khas. Pada atas meja makannya ditempatkan dua lampu gantung dengan desain tabung berbahan kaca.
sehingga diharapkan dapat menimbulkan kesan nyaman ketika acara makan berlangsung. Kisi-kisi kayu dengan aksesoris lampu LED turut menemani suasana makan bersama keluarga biar terasa lebih hangat. Bersebelahan dengan ruang makan ini, kita akan menemukan minibar nih sahabat, ada meja barnya lengkap dengan kursinya. Meja barnya berbahan kayu dengan topnya berbahan marmer hitam, jadi kelihatan eksotik kan sahabat. Di atasnya kami menempatkan lampu gantung persegi panjang, berfungsi juga untuk menggantung beberapa gelas minuman. Kebayangkan sahabat gimana serunya, menikmati sarapan dengan nuansa suasana seperti itu, pasti mantap banget. Apalagi nih, secara terdapat pintu dengan bukaan lebar banget pada sisi sampingnya yang berhadapan langsung dengan halaman belakang. Semakin menambah suasana sejuk dan asri gitu deh sahabat, ketika semilir angin sepoi-sepoi masuk ke ruangan ini. Di depan minibarnya terdapat dapur bersih yang disertai meja dengan top berbahan marmer hitam, sebagai tempat untuk mengolah beberapa hidangan makanan yang siap untuk disajikan. Dan berikutnya dapur kotor. Tempatnya para ibu memasak makanan yang enak untuk disajikan buat keluarga, ya kan sahabat? Nah, untuk menunjang aktivitas memasak, kami coba membuatkan desain kitchen set yang simple namun fungsional, sesuai kebutuhan. Masih menggunakan marmer hitam sebagai top meja masaknya. Cooker hood untuk meminimalisir asap yang berlebihan ketika memasak merupakan salah satu solusi yang kami terapkan. Selanjutnya mari kita lihat kamar tidur satu yuk sahabat, kamar yang ditujukan untuk keluarga ataupun tamu yang berkunjung nantinya. Tempat tidur dengan gaya klasik kami tempatkan untuk tetap menimbulkan nuansa hangat. Begitu juga storek penyimpanan pakaian masih mengusung gaya klasik, bahannya sendiri dari kayu pilihan dengan finishing melamin dan tak lupa memakai anti rayap biar gak cepat rusak. Penerangan alami masih mengandalkan jendela dengan bukaan lebar, sehingga udara dan cahaya alami terasa langsung menuju kamar tidur ini. Untuk keperluan sanitasi kami menyediakan kamar mandi dengan desain simple, dilengkapi kloset duduk, bak air, gantungan handuk dan rak kaca serta ditempatkan juga kaca cermin. Beranjak kita menuju kamar tidur utama ya sahabat, kamar yang dilengkapi ruang kerja ini juga dilengkapi walk-in closet sebagai sarana sanitasi. Untuk ruang kerja kami menempatkan meja kerja, lemari rak sebagai tempat koleksi buku biar tertata rapi. Kemudian kamar ini juga terdapat meja rias dengan kaca cermin berukuran besar sehingga lebih leluasa ketika berdandan. Di sebelahnya ruang wardrobe, kami tempatkan storage untuk menyimpan berbagai pakaian, yang ketinggiannya sampai plafon. Ada meja buffet televisi dengan desain simple terbuat dari kayu sebagai pelengkap untuk sarana hiburan. Tempat tidur ukuran king size bernuansa klasik, di kedua sisinya kami menempatkan nakas dan berlatarkan koleksi lukisan pada dindingnya. Pada walk-in closet kita akan disambut dengan wastafel serta kaca cermin lumayan besar, di sebelahnya shower dan kloset juga gantungan handuk. Dinding walk-in closet ini kombinasi granit motif putih dan hitam. Yuk melangkah kita menuju area tangga sahabat karena kita mau naik ke lantai 2. Pada area tangga menggunakan granit serta step noising anti-slip. Handrailnya terbuat dari stainless dengan kombinasi ukuran. Adanya jendela dengan bukaan lebar di samping diharapkan di area tangga bisa lebih memudahkan ketika menaik tangga sebab cahaya alami sebagai penerangnya. Alhasil tidak akan ada kendala berarti ketika menaiki tangga ini. Nah kalau yang ini selasar nih sahabat, penghubung area tangga menuju beberapa ruangan yang ada di lantai 2. Kami coba menempatkan sofa untuk bersantai ketika penat. Setelah itu juga ada ruang baca lengkap dengan kursi sofa tunggal dan meja persegi. Pada bagian sampingnya ada jendela dengan bukaan lebar, jadi tidak perlu khawatir kekurangan pencahayaan di saat kegiatan membaca berlangsung. Mata pun terjaga dengan baik. Gimana nih kira-kira setuju kan sahabat? Berikutnya mari kita lihat kamar tidur satu yang ini ya sahabat, kamar ini juga dilengkapi walk-in closet. Pada kamar ini terdapat tempat tidur, storage penyimpanan pakaian yang terbuat dari kayu dengan motif khas klasik. Pada sisi belakang terdapat jendela sehingga sirkulasi udara dan cahaya alami tersampaikan dengan bebas ke kamar tidur ini. Walk-in closetnya dilengkapi wastafel, shower, kloset dan gantungan handuk, dindingnya dilapisi granit bermotif kombinasi warna putih dan hitam, terlihat cantik kan sahabat. Sementara keramik lantainya menggunakan tipe unpolis untuk menghindari licin ketika digunakan, warnanya kombinasi coklat muda dan hitam. Kaca cermin di atas wastafel untuk menghadirkan efek luas. Kalau yang ini nih kamar tidur 2 sahabat, ada meja rias dengan kaca cermin cukup lebar, storage pakaian dengan desain bentuk L, kemudian buffet televisi.
Dan tentu saja tempat tidur ukuran king size bernuansa klasik terbuat dari kayu pilihan. Kami juga menempatkan nakas di kedua sisi tempat tidur serta lampu tidur sebagai pelengkap. Jendela dengan bukaan lebar yang bisa digeser ke samping untuk akses menuju balkon, juga berfungsi untuk akses bebas cahaya dan udara alami masuk ke kamar tidur. Plafonnya memakai gypsum board didesain simple dan aksesoris lampu LED. Walk-in closetnya dilengkapi wastafel memakai pintu kayu penutup di bawahnya, pembatas kaca, shower, kloset dan gantungan handuk. Dindingnya dilapisi granit bermotif kombinasi warna putih dan hitam. Sementara keramik lantainya menggunakan tipe unpolished agar menghindari licin ketika digunakan, warna kombinasi coklat muda dan hitam. Kaca cermin di atas wastafel untuk menghadirkan dan memberikan efek luas. Yang gak boleh tertinggal nih sahabat, yuk mari kita naik lagi menuju roof garden. Roof garden ini pas banget buat acara keluarga sambil ngobrol santai. Suasananya pun dibuat senyaman mungkin, sehingga kumpul keluarga pun bisa lebih mencair. Apalagi nih sahabat, nuansa hijau dan adem banyak kita temui pada tempat ini, dimana gak bikin betah tuh sahabat. Jadi sangat menarik dan menyenangkan bukan? Harapannya sih begitu sahabat, sehingga rasa bahagia itu dapat dirasakan bersama-sama. Demikianlah cerita rumah klasik Skandinavian yang memiliki 2,5 lantai dan kamar tidur 5 buah ini. Semoga rumah ini mampu jadi inspirasi buat kita semua. Kalau sahabat MH Arsitek suka dengan video ini silahkan klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis dan tidak butuh waktu lama. Mari kita dukung dan wujudkan inspirasi keinginan dan kebutuhan hunian yang lainnya. Kami tunggu juga komentar dan curhatannya sahabat sekalian seputar tentang hunian impiannya. Mudah-mudahan saja MH Arsitek dapat mewujudkannya, karena semua berawal dari ide menjadi nyata. Dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.